ganti kepala sekolah berkasnya udah entah kemana gitu. betul. Nah, kalau di Siplah data itu disimpan 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun Jadi ya. siapapun yang nanti jadi kepala sekolah, kemudian dia login Bisa yang tracing. ada di SSO Dapodik gitu ya, maka dia langsung bisa tracing. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi di podcast PAUD Dikdas dan Dikmen bersama saya Alifatullah Al-Khawarizmi. Episode kali ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar episode ke-12, yaitu Sekolah Aman Berbelanja dengan Siplah atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Respati Hastomo. Beliau adalah Subkoordinator Pemberdayaan TIK pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Bapak. Dan juga Ibu Sri Muryani. Beliau adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama 103 Jakarta. Selamat datang Bapak Terima Ibu kasih. di podcast kami. Baik Sobat Belajar, terkait dengan Siplah. Mungkin pertama kali saya bertanya dulu dengan Pak Hastomo terkait Siplah ini. Apa sih Pak konsepnya Siplah? Sebetulnya Siplah itu sesederhananya itu cuma aplikasi sebetulnya. Aplikasi yang digunakan untuk membantu sekolah ketika dia melakukan realisasi anggaran bantuan pemerintah. Jadi aplikasi tersebut selain membantu membuat laporan, kemudian peng-SPJ-an, kemudian dan lain-lain, kemudian di dalamnya itu sudah mengotomasi proses-proses pengadaan barang dan jasa seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Lalu kenapa Pak harus pakai Siplah misalnya seperti itu? Awalnya sebetulnya kenapa ada Siplah itu sebetulnya latar belakangnya tuh kita sebetulnya nggak mau ngatur. Tapi karena bantuan pemerintah itu sifatnya transfer daerah. Karena transfer daerah, maka pengawasannya itu berada di Kemendagri atau di pemerintah daerah. Sehingga teman-teman sekolah yang ada di satuan pendidikan itu umumnya mereka nggak kirim data ke kita. Hanya sebagian kecil yang kirim data ke kita. Nah, tahun berikutnya Kemendikbud akan ditanya oleh Kementerian Keuangan. Datanya mana? Laporannya mana? Sehingga akhirnya digagaslah ada nggak satu cara yang tidak membebani sekolah, tapi mereka melaporkan. Sehingga dibuatlah Siplah. Nah, Siplah ini sendiri karena bukan tupoksinya kami di Kemendikbud, kita nggak bisa bikin aplikasi Siplah. Sehingga kita berpikir bagaimana kalau kita bermitra. Sehingga kita bermitralah dengan mitra-mitra marketplace. Nah, pada tahun 2019 sampai 2021 baru 6 mitra yang ada. Berarti sudah lumayan lama ya Pak ya kalau starting Iya, Siplahnya. iya. Kalau Ibu mulai dari kapan Bu di sekolah menggunakan Siplah ini? 2019 kami disosialisasikan, 2020 kami ada beberapa yang memang udah pengen mencoba, kok kayaknya enak. Tapi mohon izin, sebelumnya juga kami bingung. Ini makhluk apa sih gitu, Siplah baru sekali itu Mas Tomo. Dan kebetulan juga inilah hebatnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Terima kasih, pastinya kami terima kasih banget karena dari sosialisasinya, kemudian dari pendampingannya, kemudian dari monitoringnya itu luar biasa. Sehingga itu membuat kami termotivasi, kami juga merasakan ternyata enak juga ya gitu. Jadi nggak pakai ribet, nggak pakai kita mondar-mandir, kepanasan dan lain-lain, cukup duduk manis, semua datang sendiri gitu. Luar biasa. Luar biasa. Manfaatnya banyak ya Bu berarti sangat ya? banyak, sangat banyak dan sangat mempermudah kami dalam belanja dan juga aman. Menurut kami aman. Kenapa? Untuk temuan-temuan itu insya Allah jauh ya Mas. Ketika kita sudah sinkron antara RKAS atau sekarang mungkin di Arkasnya mungkin ya, kemudian dari anggaran yang sudah kami buat, kemudian apakah masuk itu speknya di Siplah yang kita tuju tadi? Kalau sudah masuk speknya, kemudian kita, oh ini sesuai, ya kenapa tidak?
Tapi kalau memang itu mungkin lebih mahal atau seperti ya kok tidak sesuai dengan yang di pasar gitu, ya kita biasa masih bisa bernego kok gitu. Iya, iya. Tadi Ibu bilang aman ya Pak ya, aman dan nyaman. Tadi Betul Ibu sekali. sempat nyampein ya. Siap. Kalau dari sisi pelaksanaan disiplahnya ya Pak ya, ini boleh nggak dijelasin prinsip itu Pak? Siplah ini kan mengotomasi seluruh proses PBJ yang ada di Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Kemudian diperbarui ketika akan rilis Siplah waktu itu yang episode 12. Mereka Belajar episode 12, 26 Agustus 2021 waktu itu. Nah, kita diperbarui dengan keluarnya Permendikbud yang baru sekarang nomor 18 tahun 2022. Jadi ada Permendikbud yang baru di mana mengacu seluruh perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, si Siplah ini sendiri mengikuti perkembangan si peraturan tadi. Jadi begini, aman ini dalam arti teman-teman di sekolah, Mas, itu ketika kita bikin Siplah dulu menganggap bahwa sekolah itu tidak mengerti soal pengadaan barang dan jasa. Nah, secara satuan kerja dulu kalau ngomongin pengadaan barang dan jasa pasti pakai yang namanya Perpres. Kemudian habis itu harus ada tenaga yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Nah, sedangkan sekolah nggak punya gitu. Sehingga kami mencoba mengotomasi seluruh proses tadi, sehingga tanpa disadari oleh sekolah sudah melewati seluruh proses mekanisme proses pengadaan barang dan jasa. Nah, si proses-proses tadi karena harus dilewati, sehingga di awal sekali banyak yang teman-teman kepala sekolah itu banyak bilang, kok ribet ya pakai Siplah ya. Betul sekali. Banyak ini, banyak itu. Padahal harus melewati proses pengadaan barang dan jasa. Ya contohnya misalkan ketika di dalam pembelian barang dia nilainya di bawah 10 juta, maka dia nggak ada perbandingan penyedia. Kalau dia 50 sampai 200 ada 2, di atas 200 ada 3. Itu semua di cover oleh sistem. Jadi sistem langsung mengcover keinginan-keinginan tersebut sehingga seluruh mekanisme PBJ-nya nanti dijalankan. Iya. Artinya memang ketika membelanjakan uang negara misalnya Pak ya, artinya kan Ibu sekolah kan dapat BOS ya Bu ya. Artinya proses pembelanjaannya juga harus mengikuti peraturan ya Pak ya. Betul. Dan itu sudah dituangkan di dalam Siplah. Betul. Jadi secara tidak langsung juga sekolah juga memang sudah mengikuti alur dari pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan. Ya. Itulah yang membuat dia jadi lebih aman mungkin ya Pak ya. Oke. Nggak aman kalau dia ada tricky. Itu. Ya. Jadi kalau dia ngikutin secara proseduralnya pasti aman. Pasti aman. Artinya walaupun awalnya kelihatan ribet gitu ya Bu ya, tapi memang itu yang harus dijalanin gitu ya Pak. Oke. Lalu kalau dari sekolah Bu, manfaat lain apa Bu yang bisa diperoleh kira-kira dengan penggunaan Siplah ini? Paling simpel adalah itu tadi dikatakan aman ketika kita memang on the rule ya, memang sesuai dengan relnya ya why not gitu, ayo jalan terus gitu. Dan itu sangat mempermudah kami dalam pembelanjaan pertama, yang kedua juga secara hukumnya juga mudah-mudahan sudah terfasilitasi di sana ya. Tadi sudah Mas Tomo sampaikan bahwa terotomasi seperti itu. Jadi kami nggak bingung, kami nggak ribet. Paling tidak kita sudah bisa fokus dengan pekerjaan lainnya yang lebih meningkatkan potensi anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita memang pengguna anggaran di sekolah ini, apalagi kepala sekolah sebagai pengguna ya Mas ya. Pastinya kita juga ekstra hati-hati karena itu sekali lagi tadi Mas Rizmi sampaikan bahwa ini adalah uang negara yang pastinya harus kembali kepada negara gitu. Nah, ketika kita sudah difasilitasi oleh Kementerian, terima kasih Mas Tomo. Ini ide-ide yang luar biasa dan 2019, 2020, 2021 sekarang adalah tahun keempat. Dari pertama kali kami mengenal dari distrik
DKI, yaitu tentang Siplah. Ini yaitu tadi saya sampaikan di awal bahwa ini makhluk apa sih gitu. Dan memang benar Mas Tomo, ribet sekali awalnya karena memang awamnya kami ya. Dan tidak ada yang tersertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa tadi gitu. Nah, kemudian setelah untuk keamanan tadi memang kenyamanan juga Mas. Artinya ketika kita kembali pada rule-nya yang memang regulasi yang berlaku, ya alhamdulillah semuanya menjadi tenang, aman, nyaman, dan toh di dalam pelaporan juga sangat kami dimudahkan Pak. Betul. Kenapa dimudahkan? Karena kalau yang tadinya ribet banget, harus yang perintilan-perintilan, surat-surat ini itu dan sebagainya, puyang 7 keliling. Tetapi setelah menggunakan Siplah, memang alhamdulillah kami merasa tadi nyaman, tenang, aman, dan sangat-sangat simpel. Kenapa aman? Karena tidak membeli kucing dalam karung ya Mas Tomo ya. Sehingga kalau kami dulu awalnya memang ya ini kan kucing dalam karung, kita nggak ngerti Bang kayak mana gitu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah kesininya itulah karena awamnya tadi. Paling kami suka adalah pelaporannya simple, kita tinggal download saja kelar. Kalau misalnya nanti barang datang kok tidak sesuai, toh kami bisa komplain, tolong disesuaikan. Kan pesanan saya seperti ini. Kami pesan seperti ini, kenapa datangnya kurang -1 misalnya atau -2 gitu. Tolong minusnya juga segera dipenuhi seperti itu. Barang datang difoto, sesuai foto sama penerima barang oleh bendahara aset atau pengurus aset barang di sekolah, kemudian baru nanti kita melakukan proses pertransferan. Artinya dari sisi laporan juga bisa mengurangi beban ibu nih ya? Sangat. Luar biasa. Terima kasih Mas Tomo. Ya, yang jadi tambahan ya Bu ya. Siap. Bahwa laporan itu yang dulu sekolah harus bikin kertas bertumpuk-tumpuk, rangkap 4, rangkap 3, harus bermaterai, harus yang macam-macam. Materainya sekarang 10.000 lagi Pak. Betul. Terus ganti kepala sekolah, berkasnya udah entah kemana gitu. Betul. Nah, kalau di Siplah data itu disimpan 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun Jadi ya. siapapun yang nanti jadi kepala sekolah, kemudian dia login bisa yang ada di SSO Dapodik gitu ya, maka dia langsung bisa tracing. Ada pemeriksaan 3 tahun, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dia akan bisa melihat lagi. Oh, ternyata ini prosesnya. 10 tahun ya Mas 10 Tomo. tahun. Kami terus terang terbantu sekali Mas Tomo. Terima kasih. Malah aturan yang baru 12, Bu. 12. Wih, keren. Jadi disiapkan storage itu Luar Bu ya, biasa. sampai 12 tahun Betul, kita betul. masih bisa tracing. Jadi Alhamdulillah. memang itu ya, walaupun kepala sekolahnya ganti tapi tetap kita bisa Dokumen aman ya Pak ya. dokumen aman. Betul, insya Allah. Pak, kalau dari data Bapak, kira-kira berapa sekolah sih Pak sekarang yang aktif misalnya menggunakan Siplah? Kan kita nggak ngomongin sekolah, jadi ada perbedaan nih Bu ketika Oke, ngomongin sekolah. Jadi kalau secara Satuan pendidikan mungkin ya. kalau sekolah itu SD, SMP, SMA, SMK. Yap. Tapi ketika Siplah berubah ketika di tahun 2020 dia bilang satuan pendidikan. Sehingga sasaran kita menjadi bertambah. Ada mulai kesetaraan, kemudian ada kursus, kemudian ada yang lain yang kita sebut menjadi satuan pendidikan. Nah, ya sampai saat ini gitu ya, dari 400-an ribu satuan pendidikan gitu, 420-an gitu ya, itu sekitar sudah 280 sekolah. Jadi sudah di atas 50% sudah menggunakan Siplah. Nah, ini sudah bertransaksi juga sudah banyak. Hampir menyentuh 4.000 transaksi. Jadi sekolah tuh per transaksi setiap ngeklik tuh sudah sampai 4.000-an transaksi. Berapa nilai transaksi yang sudah belanja dia? Hampir 20 triliun lebih yang menggunakan transaksi di Siplah. Dengan Siplah. Hampir 20 triliun Pak. Ya, jadi cukup banyak. Walaupun mungkin di Dana Bos nggak semuanya belanja di Siplah karena ada biaya honor guru, pelatihan dan seterusnya, rapat dan seterusnya. Begitu. Sedangkan di Siplah hanya untuk barang yang habis pakai, kemudian barang modal. Biasanya kalau teman-teman Kementerian Dalam Negeri nyebutnya barang modal gitu sebutannya, barang modal. Sedangkan yang lain-lain belum, kayak seperti
bayar tukang, rehab. Tapi beli semennya boleh lewat Siplah. Tadi kan Bapak bilang sekitar 53% ya sudah satuan pendidikan Ya. ini sudah menggunakan Siplah. Ya. Bagi yang pengen misalnya Pak menggunakan Siplah, ada mekanismenya seperti apa? Karena kalau yang satuan pendidikan menggunakan Siplah, dia nggak bisa menggunakan semaunya sebetulnya. Walaupun kita kasih fiturnya. Fitur yang kita sediakan itu biasanya teman-teman di DKI sering pakai, yaitu dengan menggunakan sumber dana mandiri. Jadi di Siplah begini Pak, setiap ada dana bantuan kita membagi menunya namanya sumber dana. Kenapa kita bagi? Supaya kita gampang merekap. Oh ternyata ini punyanya bos reguler. Oh ini punyanya bos kinerja, gitu ya. Oh ini punyanya bos afirmasi tahun 2019 sampai 2021. Nah, sehingga jelas penggunaannya. Nah, data-data sekolah penerima itu sudah diatur di tempatnya Mas, artinya di PAUD Dasmen. Siapa yang menerima bos reguler, kami di Siplah menerima data tersebut. Data tersebut diterima, kemudian kita dimasukkan ke dalam SSO-nya Dapodik. Jadi teman-teman sekolah itu, teman-teman di satuan pendidikan, para kepala sekolah, ketika nggak bisa akses karena kesalahan login misalkan, bukan lapornya ke kami di Siplah, tapi lapornya ke Dapodik. Karena datanya ada di Dapodik. Data yang dilaporkan apa? Misalkan mutasi kepala sekolah. Biasanya mutasi kepala sekolah udah terjadi, tapi operator Dapodiknya belum update datanya. Sehingga ketika kepala sekolahnya login, yang keluar sekolah yang lama. Betul. Itu yang sering terjadi. Tapi itu penyelesaiannya bagaimana? Ya cukup datang ke operator sekolah, kemudian diubah, kemudian dilakukan sinkron ke Dapodik pusatnya, sehingga ke markasnya, sehingga semuanya menjadi berubah, sehingga mereka bisa login lagi. Gitu. Jadi bukan di kami lapornya nih. Jadi semua ada di tempatnya PAUD Dasmen. Jadi di institusi harusnya ya Pak ya. Ya, sehingga tidak umum orang pakai Siplah itu karena sudah terdaftar sebelumnya sebagai dana bantuan tertentu. Iya. Gitu. Kalau fitur Pak, ada penambahan fitur apa belakangan ini misalnya? Setiap ada ketidaknyamanan sesuatu hal itu biasanya kita cari solusi gimana solusi itu bisa membuat rasa aman, gitu ya. Aman dan nyaman. Nah, salah satunya misalkan baru-baru ini ketika ada perubahan pajak PPN, gitu ya, jadi bulan yang lalu tuh PPN berubah jadi 11%. 11%. Seiring dengan perubahan yang 11% itu di PMK nomor 59 tahun 2022 kemarin, ada PMK lagi yang namanya PMK 58. Jadi PMK 58 ini adalah PMK yang terbaru, mungkin akan dirilis di kita itu di sekitar bulan Agustus, di mana PPN-nya nanti Ibu nggak perlu minta faktur-faktur pajak lagi Ibu, karena invoice-nya sudah menjadi bukti potong. Nah, yang melakukan pemotongan adalah marketplace. Yang dipotong apa? Yang dulunya Siplah tidak pernah motong, teman-teman wapunya sekolah nggak pernah motong PPh. Yang Agustus nanti 2022 PPh-nya sudah langsung dipotong oleh marketplace. Jadi itu ada di PMK 58. Jadi semuanya, cuman bedanya dulu Ibu motong PPh-nya 1,5%. Sekarang dipotong hanya 5%. Hanya 0,5%, maaf. Oh, menurun ya? Menurun. Alhamdulillah. Tapi hanya berlaku di marketplace-nya saja. Marketplace yang ada dikelola oleh pemerintah. Seperti misalkan Siplah, kemudian ada Bela Pengadaan gitu ya, yang ada di LKPP gitu. Ya baru itu. Tapi kalau marketplace di luar itu tetap potongannya sama. 1,5%. Artinya udah mengurangi lagi nih Bu nih. Oh sangat. Mengurangi beban sekolah lagi ya. Luar biasa. Jadi setiap ada perubahan regulasi kita umumnya merubah sistem lagi. Gitu. Artinya fitur-fitur ini terus berkembang nanti mengikuti dengan regulasi dan aturan yang terbit. Masya Allah, luar biasa. Artinya sekolah memang benar-benar aman nih Bu nih. Perubahan fitur yang kemarin yang Ibu pakai di sekolah penggerak, pembelanjaan buku sekolah penggerak gitu ya, di mana Permendikbudnya menyebutkan ada pengadaan khusus ya. Pengadaan khusus, karena khusus kenapa? Karena dia waktunya pendek, waktu pengadaannya pendek,
kemudian pelaksanaannya juga harus cepat, jumlah bukunya terbatas, sehingga akhirnya diatur dengan kontrak payung. Jadi ada kontrak sebelumnya di mana teman-teman di Biro Umum melakukan pemilihan penyedia. Makanya si ibu ketika daftar belanja di Siplah, penyedianya sudah ditentukan. Harus yang ini gitu. Pertama mungkin kaget kepala sekolah, loh kok ditentuin? Kan nggak boleh diarahkan katanya. Kenapa ditentuin? Karena sudah dilelang terlebih dahulu pemilihan penyedianya oleh Biro Umum, oleh kementerian. Sehingga udah jelas buku yang dibeli apa, harganya sudah sama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke harganya sama. Kemudian bukunya sama dan sudah ditunjuk sehingga ibu tinggal pesan. Jadi bukan diarahkan, tapi sudah ada proses sebelumnya yang menjamin bahwa proses itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ibu, kalau terkait dengan fitur di dalam Siplah dari sisi sekolah Bu ya, bagaimana menurut Ibu? Apakah mudah dipahami atau masih ada yang bingung? Kami mengalami sendiri, termasuk kebetulan saya juga dibantu dengan tim pastinya. Timnya adalah tim aset kami yang ada operatornya sekaligus dan pasti ada pengurus barangnya gitu ya, bendahara barang dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini masalah fitur, alhamdulillah tidak ada masalah. Terima kasih Mas Tomo, pokoknya memang keren. Kerennya bagaimana? Ketika kita buka fitur itu ya mudah untuk dipelajari dan mudah dipahami dan langsung kita eksekusi pun alhamdulillah aman. Pendampingan dari dinas sendiri itu yang sangat membantu kami dan helpfulnya itu luar biasa dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang dalam hal ini ketika kita ada kendala apa langsung halo WA apa itu walaupun sesibuk apapun kami masih dilayani dan ini yang membuat kami semakin happy menggunakan Siplah. Legalitas aman, kemudian pekerjaannya makin simple dan semua seperti tadi tidak harus minta nomor faktur. Cukup dengan invoice pun sudah sebagai pemotong seperti itu. Luar biasa. Keren banget, makasih Mas Tomo. Mudah-mudahan pembaruan ke depan akan mempermudah kerja kami sehingga kami dalam menggunakan anggaran juga jelas transparan. Sekarang eranya sudah transformasi digital. Jadi seluruh peraturan-peraturan sekarang ini sudah mengarah ke digital. Jadi kalau bisa pakai Siplah, kenapa pakai yang lain?